Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai bab baru. Apakah kalian sudah siap belajar? Nah, sebelum kita masuk ke materi belajar, coba kalian tarik nafas, buang. Nah, apakah yang kita hirup saat kita bernafas? Ya, oksigen. Oksigen akan kita hirup dan masuk ke dalam tubuh saat kita bernafas. Kemudian, oksigen akan beredar ke seluruh bagian tubuh termasuk ke dalam sel. Kalian tentunya sudah mempelajari tentang sel kan? Sel membutuhkan oksigen. Nah, kemudian apakah yang mengedarkan oksigen tersebut ke seluruh bagian tubuh hingga mencapai sel? Darah. Ya, benar sekali. Darah yang mengedarkan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Darah merupakan komponen utama dalam sistem tubuh manusia. Darah memiliki beberapa fungsi yang sangat penting. Yang pertama, fungsi transportasi. Darah mengedarkan berbagai substansi penting yang dibutuhkan oleh sel di seluruh bagian tubuh, seperti oksigen, kemudian nutrisi, serta hormon-hormon. Yang kedua, mendukung sistem imun atau sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, mempertahankan keseimbangan tubuh, seperti mempertahankan air, elektrolit, keseimbangan asam basa, dan berperan dalam homeostasis. Fungsi selanjutnya yaitu mempertahankan temperatur tubuh manusia. Lalu, apakah darah itu? Darah merupakan jaringan yang berwujud cair yang terdapat dalam sistem sirkulasi. Nah, darah adalah jaringan. Kita ingat kembali definisi dari jaringan. Jaringan merupakan sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Lalu, hal ini menunjukkan bahwa darah memiliki komponen-komponen yang menyusunnya. Darah memiliki dua komponen yang menyusun. Yang pertama, plasma darah. Yang kedua yaitu korpuskuli atau sel-sel darah. Nah, mari kita bahas satu persatu mengenai komponen penyusun darah. Yang pertama yaitu plasma darah. Plasma darah menyusun sekitar 55% dari seluruh volume total darah. Plasma darah terdiri dari 91% air, 8% protein seperti albumin, globulin, protrombin, dan fibrinogen. Sisanya berupa senyawa organik seperti glukosa, lemak, urea, asam amino, kemudian hormon-hormon, gas seperti oksigen, dan karbon dioksida. Plasma darah berfungsi sebagai pembawa sel-sel darah ke seluruh bagian tubuh manusia. Sudah paham mengenai plasma darah? Kita lanjut ke komponen darah yang kedua, yaitu korpuskuli atau sel-sel darah. Dalam keadaan normal, korpuskuli pada pria sebesar 45%, sedangkan pada wanita sebesar 41% dari seluruh volume total darah. Korpuskuli darah terdiri atas 3 macam sel. Yang pertama, yaitu eritrosit atau red blood cell. Yang kedua, leukosit atau white blood cell. Dan yang ketiga, yaitu trombosit atau platelet. Nah, mari kita bahas satu persatu sel-sel penyusun darah. Yang pertama, yaitu eritrosit. Eritrosit yang biasa kita kenal dengan sel darah merah merupakan bagian utama dari sel-sel darah. Eritrosit pada tubuh manusia normal berjumlah berkisar 5 juta per milimeter kubik darah pada pria dan 4 juta per milimeter kubik pada wanita. Eritrosit memiliki bentuk cakram bikonkav, tidak memiliki inti, dan berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Umur eritrosit berkisar antara 115 hari sampai 120 hari yang kemudian akan terdestruksi di hepar dan limpa. Fungsi dari eritrosit yaitu untuk mengedarkan oksigen ke seluruh jaringan tubuh yang diikat oleh hemoglobin. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin disebut dengan oksihemoglobin. Selain oksigen, eritrosit juga membawa karbon dioksida ke paru-paru. Karbon dioksida yang berikatan dengan hemoglobin disebut dengan karbaminohemoglobin. Sel darah yang kedua yaitu leukosit atau yang biasa kita kenal dengan sel darah putih. Leukosit
berjumlah sekitar 5.000 hingga 10.000 per milimeter kubik pada tubuh manusia dalam keadaan normal. Leukosit memiliki ciri-ciri yaitu berbentuk ameboid atau dapat berubah-ubah, memiliki inti sel, dan berukuran lebih besar daripada eritrosit. Leukosit dapat berumur sekitar 8-12 hari. Secara umum, fungsi dari leukosit yaitu untuk melindungi tubuh dari benda asing, seperti virus, bakteri, dan mikroorganisme lainnya. Kemudian, fungsi selanjutnya yaitu untuk pengangkutan lemak, dan leukosit berada di pembuluh darah serta di limfa. Leukosit memiliki beberapa sifat. Yang pertama yaitu diapedesis, yaitu mampu menembus pori-pori membran kapiler menuju ke jaringan. Yang kedua yaitu kemotaksis, yaitu pelepasan zat kimia oleh jaringan yang rusak yang menyebabkan leukosit bergerak mendekat atau kemotaksis negatif positif atau menjauh atau kemotaksis negatif. Sifat yang ketiga yaitu fagositosis, yaitu mampu menelan mikroorganisme, benda asing, atau eritrosit yang sudah tua dan rusak. Leukosit ini dibedakan menjadi dua macam berdasarkan ada tidaknya granula. Leukosit bergranula disebut dengan granulosit, sedangkan leukosit tidak bergranula disebut agranulosit. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu leukosit bergranula atau granulosit. Granulosit dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu neutrofil, basofil, dan eosinofil. Perbedaan ini didasarkan pada warna granula setelah diberi pewarna bright. Yang pertama yaitu neutrofil. Neutrofil merupakan leukosit dengan jumlah terbesar yaitu sekitar 60% dari total leukosit. Neutrofil ini memiliki ciri-ciri granula yang berukuran kecil, berwarna merah muda, dan memiliki inti dengan lobus 3-5. Neutrofil ini berfungsi sebagai fagositosis, yaitu menyerang dan menghancurkan benda asing. Yang kedua yaitu basofil. Basofil berjumlah kurang lebih 5% dari jumlah total leukosit, berdiameter 10 mikron, granula besar dan tidak beraturan, serta berwarna ungu hingga kehitaman. Basofil ini mengandung histamin yang berfungsi untuk meningkatkan aliran darah menuju ke daerah yang cedera. Yang ketiga yaitu eosinofil. Eosinofil ini berjumlah sekitar 1-3% dari jumlah leukosit, berdiameter 9 mikron, bergranula kasar dan berwarna merah muda. Nukleusnya terdiri atas 2 lobus. Fungsi dari eosinofil adalah untuk fagositosis dan pembuangan racun penyebab radang pada jaringan. Nah, itu adalah penjelasan dari leukosit bergranuler. Sekarang kita lanjut ke leukosit tidak bergranuler atau agranulosit. Agranulosit dibedakan menjadi 2 macam, yaitu limfosit dan monosit. Yang pertama kita bahas adalah limfosit. Limfosit berjumlah sekitar 20-35% dari jumlah leukosit, berdiameter 7-8 mikron, berbentuk sferis, dan nukleusnya tampak gelap. Limfosit ini berfungsi dalam sistem imunologis atau sistem kekebalan tubuh. Limfosit dapat dibedakan menjadi 2, yaitu limfosit T dan limfosit B. Ini yang akan kalian pelajari pada sistem imun pada materi selanjutnya. Yang kedua yaitu monosit. Monosit berjumlah sekitar 3-8% dari jumlah leukosit, berdiameter 9-12 mikron, berinti besar, berbentuk ovoid, dan sitoplasmanya berwarna biru keabuan. Monosit ini berfungsi sebagai fagositosis yang sangat aktif. Komponen korpuskula yang terakhir yaitu trombosit atau keping darah. Trombosit merupakan elemen darah terkecil, tidak berinti, tidak berwarna, bentuk tidak beraturan, mudah pecah, dan berdiameter berkisar antara 2-4 mikron.
Trombosit berumur 5-9 hari dalam darah. Trombosit berfungsi untuk hemostasis atau penghentian pendarahan, perbaikan jaringan yang rusak, dan pembekuan darah, di mana trombosit akan melepaskan serotonin dan prostaglandin untuk penggumpalan darah. Untuk materi pembekuan darah oleh trombosit akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk materi komponen penyusun darah sudah selesai sampai di sini. Coba kalian simpulkan apa saja yang kalian dapatkan setelah kalian mendengarkan penjelasan yang saya berikan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.